pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rusun untuk menata pemukiman kumuh di wilayah ibu kota. Ada 8 lokasi pembangunan rumah susun sebagai lanjutan tahun lalu, namun ada juga pembangunan dengan anggaran multi-years. Ya, lalu seperti apakah rincian data dari rencana pembangunan rusun DKI Jakarta? Kita akan bergabung bersama Kevin Egan di Grand Studio untuk mengikuti informasi selengkapnya. Silakan Egan. Baik, Wiki dan juga Cakri, terima kasih. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini memang melakukan beberapa penggusuran untuk kemudian merelokasi warga untuk pindah ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita akan melihat bagaimana rencana pembangunan rusun DKI Jakarta. Kita akan pertama lihat dari anggaran 2015. Ya, kita lihat untuk rusun tinggal pada tahun anggaran 2015, ada Bekasi Timur 200 unit yang sudah disediakan, lalu kemudian ada Cakung Barat 300 unit, Rawabebek kurang lebih 400 unit, dan juga ada Pinus Elok 100 unit. Itu untuk tahun anggaran 2015. Kita beralih ke anggaran multi-years atau jangka panjang. Ini adalah rusun yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada yang sudah dibangun dan ada juga yang sedang dalam proses pembangunan. Ada Rawabuaya 354 unit, Blok Nagrak 1000 unit, Rawabebek 270 unit, lalu kemudian Penggilingan 540 unit dan juga Pangadegan 207 unit, lalu kemudian rusun Rawabuaya sebesar 810 unit. Dan kemudian kita lihat kemudian rusun terpadu, ini adalah salah satu program Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi keterbatasan lahan yang kemudian direncanakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan membuat kurang lebih ada 10 rusun terpadu di tahun 2016. Namun demikian kita akan melihat ada 4 yang menjadi salah satu contoh. Ada Pasar Blok G Tanah Abang, kemudian ada rusun terpadu Pasar Serdang, ada rusun Pasar Kebon Melati, dan juga ada rusun terpadu Pasar Grogol. Rusun terpadu ini berarti bahwa demi mengatasi keterbatasan lahan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membuat rusun saja, namun demikian dalam rusun tersebut ada pasar tradisional, lalu kemudian ada puskesmas, lalu juga dengan ada lahan parkir. Itulah yang kemudian disebut dengan rusun terpadu. Ya, selanjutnya kita lihat adalah warga gusuran yang sudah menempati rusun. Ada wilayah Kalijodo, jumlah KK ada 298 dengan rusun tujuan rusun Pulau Gebang dan juga Marunda dengan keterangan sudah menempati. Ada wilayah Kampung Pulau yang sudah digusur, jumlah KK-nya ada 518 dengan tujuan rusun Jatinegara sudah menempati. Kemudian Pasar Ikan dengan jumlah KK 269, rusun tujuan Marunda dengan keterangan sudah menempati. Lalu kemudian ada wilayah Luar Batang dengan jumlah KK 478, rusun tujuan Marunda dan juga Cibesel dan keterangan akan menempati. Ya pemirsa, itu adalah kemudian rencana pembangunan rusun DKI Jakarta yang kemudian saat ini sedang terus dilakukan dan juga sedang dalam proses pembangunan. Saya kembalikan ke Wiki dan juga Cakri. Ya. Baik, ya terima kasih Egan. Saya ke Pak Yayat kembali. Pak Yayat, kalau dilihat dari rencana yang kemudian sudah disampaikan tadi udah rekan Egan, berapa yang secara dari tata kota lah ya, ini kemudian sudah ideal. Tentu saja memperhatikan bukan hanya lokasinya, tapi kualitasnya juga gitu, seperti yang Anda tadi sampaikan. Ada di sekitar, memang mau nggak mau Jakarta dengan daya dukung dan daya tampung kota yang sudah terlampaui, tanah yang semakin terbatas, ruang terbuka hijau yang semakin krisis, itu bangunan vertikal menjadi sebuah keharusan. Artinya orang dari aspek pembangunan kota itu harus membiasakan diri untuk tinggal di rumah susun. Nah, ini kan membangun kultur baru. Nah, di sini yang kelihatannya kita kurang mengajarkan bagaimana proses transisi dari kampung kumuh yang mungkin apa adanya di situ, tiba-tiba secara formal dia harus tinggal di rumah yang formal, aturannya ada, bayarannya ada, ketentuannya ada, dan ada semacam estate management di dalamnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, jadi tapi itu bukannya menjadi satu hal yang baik ya, artinya masyarakat juga akan lebih teratur gitu. Betul. Nah, sekarang kan yang kita akan bangun bukan rumah susunnya, tapi rumah ekonominya juga, ya kan. Nah, memang kalau kita belajar dari beberapa kasus, ada bagusnya memang rumah susun dibangun untuk buruh. Kalau di kawasan industri itu memang buruh itu lebih bagus dekat dengan tempat kerja sehingga mereka lebih tertampung, lebih mudah mengaturnya. Tapi kalau dengan masyarakat dengan heterogenitas, dengan strata sosial yang berbeda, latar belakang budaya, pengetahuan yang berbeda, ini pasti memerlukan penyesuaian. Nah, contohnya misalnya ya,
yang dari Kalijodo nih dipindahkan ke rumah susun Pulau Gebang. Habitus awalnya mereka adalah pengelola kafe. Ternyata sekarang begitu pindah ke Pulau Gebang, ya kan mereka kembali buka-buka kafe, warung remang. Nah, warga yang sekitarnya sudah mulai ngeluh nih. Jadi proses transisi ketika pindah itu bukan hanya transisi dari persoalan aspek lingkungannya dalam rumahnya saja, tapi aspek sosialnya bagaimana. Jangan sampai kita dari kumuh secara fisik buruk pindah ke rumah susun menimbulkan kekumuhan baru dalam konteks perilaku, kebiasaan yang mungkin tidak berubah. Nah, jadi sini menjadi tantangan kita adalah bagaimana tertib dan disiplin dalam konteks bertinggal rumah susun itu tidak memunculkan habitus atau perilaku baru yang cenderung mungkin sama saja dengan tempat Karena yang awalnya. diharapkan justru memang meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menjadi hidup lebih baik. Kita kembali ke Ibu Ika. Ibu Ika, kalau tadi yang disampaikan Pak Yayat di sini juga saat memindahkan masyarakat, mereka awalnya hidup di lingkungan kumuh seperti itu, lalu pindah ke rusun yang dengan banyak aturan dan seharusnya diharapkan mempunyai hidup yang lebih baik. Apakah di sini kesiapan dari pemerintah juga dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah mempersiapkan hal untuk pembinaan masyarakat itu? Misalnya mungkin ada pelatihan atau mungkin yang paling diinginkan masyarakat saat mereka dipindahkan atau direlokasi, kehilangan mata pencarian itu yang paling mendasar yang dikeluhkan oleh mereka. Mungkin ada hal yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk pemenuhan itu. Iya, Mbak Cakri. Jadi Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan membangun rumah susun adalah tidak hanya sebatas membangun fisik. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Yayat, ya. Paling tidak memperhatikan tentang culture mereka, kemudian tentang hal-hal kehidupan mereka sebelumnya. Ini sangat-sangat kami perhatikan. Jadi ada 4 aspek ya yang selalu kami dengungkan ya untuk menjadi moto kami atau semangat kami manakala warga direlokasi. Pertama adalah kaitan dengan lingkungannya. Nah ini warga juga kami ajarkan atau kami perkenalkan ya, kami lakukan orientasi kepada mereka. Bagaimana untuk mereka bisa hidup di rumah susun, yaitu memperkenalkan lingkungan yang baru tentunya, ya harus beradaptasi. Yang semula mereka tinggal di landed misalnya, saat ini harus tinggal di rumah yang bersusun. Nah ini juga kami ajarkan. Kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dan termasuk kami juga untuk memberikan pemahaman tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ya Cakri, kaitannya dengan masalah ekonomi mereka. Ini juga sangat kami perhatikan. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan UMKM tentunya, dan sementara ini kami akan bersama dengan Bank DKI untuk bagaimana memberdayakan mereka dari sisi ekonomi, supaya mereka berdaya di sana, supaya mereka juga bisa melakukan kehidupan di sana, untuk bisa memenuhi kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga memperhatikan masalah-masalah kesejahteraan sosial mereka, ya. Pak Gubernur selalu menyampaikan, berikan mereka KJP, berikan mereka KJS, berikan mereka pelayanan kesehatan. Karena di rusun itu kita siapkan klinik, kita juga siapkan ya berkaitan dengan PAUD, pendidikan mereka, bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada, dinas terkait yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya termasuk kita siapkan bus Transjakarta ya, sampai feeder busway ya, halte kita siapkan di sana untuk bus bisa transit kemudian membawa warga dengan gratis sampai kepada terminal-terminal bus Transjakarta. Juga bus-bus sekolah, ya itu juga kami siapkan. Itu betul-betul. Ya demikian. Jadi sampai kemudian tentang keamanan mereka yang keempat, ini juga kami perhatikan. Ya betul-betul kami melindungi mereka, menjaga mereka, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka tentunya. Jadi kami tidak pernah melepas mereka, kami melakukan pendampingan terhadap mereka, dan kami menganggap bahwa kami adalah sebagai orang tua mereka. Oleh sebab itu segala keluhan, segala permasalahan baik itu dari sisi fisik sampaikan kepada para pengelola yang ada di sana. Nah ini yang
kita lakukan supaya warga merasa nyaman. Tentunya by proses, tidak langsung seperti membalik tangan, pindah ke sana bisa nyaman seperti itu. Jadi dan kita itu semua lakukan sedang bersama. dilakukan dan tentunya. proses menuju ke sana karena belum proses semuanya menuju- bisa didapatkan oleh masyarakat yang sudah ada di rusun. Iya seperti betul, itu. ya kita by proses ya. Mungkin Oke. saat ini sedang ada keluhan masalah pintu yang belum yang belum baik ya seperti itu. Nah ini kami sedang melakukan rehabilitasi ya, sedang dalam proses untuk melakukan itu dan kita akan berupaya ya sekuat tenaga ya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, oke, kita masih punya beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Landstalk.